Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jenal, para narasumber yang luar biasa, Derajat, Pak Rijal, Mbak Mirah, serta rekan-rekan peserta webinar yang dilaksanakan oleh kawan-kawan DCSC. Ya, terima kasih sebelumnya saya sampaikan atas kesempatan ini. Siap, Bang. Saya juga diberikan 5 question. Ya, pertanyaan. Saya pikir mungkin izin saya memberikan update ya, kenapa kemudian dari sejak awal ya draft Undang-Undang Ciptaker ini disampaikan di DPR, kita sudah menolak. Ya. Ada 5 hal yang konsisten disampaikan oleh fraksi Partai Demokrat, termasuk di penyampaian pandangan mini fraksi di tanggal 3 Oktober, kemudian di sidang paripurna tanggal 5 Oktober, bahwa memang kita melihat pembahasan Undang-Undang Ciptaker ini, pertama ya, kami tidak melihat ada nilai urgensi dan kegentingan memaksa sehingga kemudian Undang-Undang Ciptaker ini harus segera disahkan menjadi sebuah undang-undang. Ya, karena sejak awal kita memberikan dukungan yang kuat kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi beserta kabinetnya, untuk menangani pandemi COVID-19 dan juga memulihkan perekonomian nasional. Makanya kita setuju Perpu terkait penanganan COVID dengan kewenangan yang luar biasa ya. Yang kita berikan kepada pemerintah. Dan juga kita melihat justru kalau bicara mengenai alasan-alasan yang disampaikan oleh Pak Rijal tadi, kita melihat justru tadi harusnya perhatian pemerintah dengan mengikuti tren global itu ya, kita melihat bahwa memang permasalahan di dalam negara kita justru ada pada bagaimana perhatian negara terhadap isu-isu konservasi ya, kemudian konservasi hutan ya, baik konservasi hutan maupun gambut, kemudian terkait masyarakat adat, kemudian hak asasi manusia serta pelibatan publik ya dalam demokrasi. Itu hal-hal itu yang kami lihat. Terbukti saja Mas Jenal, contohnya di dapil saya di Kaltim, isu permasalahan lingkungan ini sangat-sangat mengemuka. Kita di Kaltim ya saat ini terus berlangsung sampai hari ini ada 39 ya korban anak meninggal di lubang tambang ya, dari sebuah investasi yang sampai sekarang tidak ada penegakan hukum ya. Sungai kami rusak, hutan kami habis, tapi tidak kemudian selaras dengan percepatan pemenuhan kesejahteraan dan keadilan. Ini bukan hanya di Kaltim, ini sama dengan berlaku di berbagai provinsi tanah air. Kedua, kami juga melihat bahwa karena ini pembahasan puluhan undang-undang dan ribuan pasal, maka kami melihat perlu waktu yang longgar dengan kondisi yang normal untuk kemudian dilakukan pencermatan yang lebih mendalam, lebih teliti, ya, dan hati-hati, ya, karena ini tentu menyangkut mengenai kepentingan publik ya yang harus kemudian dilindungin. Makanya kita minta jangan buru-buru. Kemudian yang ketiga, hak kepentingan kaum pekerja. Karena kita melihat bahwa sejak awal Undang-Undang Ciptaker ini didorong memang untuk menggerakkan perekonomian nasional. Ya. Dorong investasi, artinya ada potensi untuk hak-hak pekerja, hak-hak buruh, ya, nelayan, UMKM, untuk dipinggirkan, bahkan hilang. Ya, makanya kemudian perlu diskusi yang panjang terkait ini. Kemudian yang keempat, kita melihat justru semangatnya
bergeser dari nilai-nilai Pancasila, karena ini undang-undang ini karpet merah bagi para pebisnis, ya, bagi investor. Artinya lebih cenderung ke kapitalistik dan neoliberalistik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita dari awal melihat ini cacat substansi tadi sudah sangat jelas ya disampaikan Pak Derajat, Mbak Mirah, belum lagi akademisi yang lain, belum lagi mahasiswa yang turun ke jalan. Di samping itu juga ini cacat prosedur. Ya bisa kita buktikan apa kemudian yang terjadi hari ini, sampai sudah ditandatangani pun undang-undang ini masih masalah, bahkan fatal. Itu bukan salah ketik, itu harus diteliti, harusnya ada apakah ada media di situ. Karena kalau ada sengaja ya menghilangkan ya ayat, pasal ataupun diksi di situ, ya harusnya ada pidana yang tegas di situ. Nah, sehingga apa kemudian pertanyaannya sikap Partai Demokrat setelah undang-undang revisi ini resmi berlaku, ya saya kembali pada pesan Bapak SBY kepada seluruh kader Partai Demokrat bahwa teruslah ya secara gigih ya, berjuang untuk kepentingan rakyat, tentunya baik dan tepat dan sesuai konstitusi. Ya, pertama untuk kawan-kawan fraksi Partai Demokrat, tentu perjuangan kita adalah di DPR RI. Sehingga pasca ditandatangani oleh Presiden, peluangnya adalah yang disampaikan Mas Jenal tadi, apakah ada opsi legislatif review. Ya ini pilihan satu-satunya sekarang bagi kawan-kawan di DPR RI. Tapi harus hati-hati Bang, karena kita lihat komposisi saat ini juga partai koalisi pemerintah juga sangat-sangat dominan. Jangan sampai kemudian revisi undang-undang ini hanya kemudian makin menguatkan undang-undang Cipta Kerja ini untuk kemudian menghilangkan hak-hak pekerja, kemudian melanggengkan oligarki dan lain-lainnya. Ini juga harus hati-hati. Tapi tentu dalam ruang opsi itu kemudian muncul, kami akan kembali konsisten terhadap sikap kami untuk kemudian menolak Cipta Kerja ini. Kemudian tentu sekarang opsinya adalah legislative review dan judicial review ya bagi masyarakat. Nah, dua-duanya tadi Pak Derajat juga nggak yakin tuh kalau itu akan berhasil di MK. Lalu pertanyaannya, kalau gagal bagaimana? Apa rencana? Nah, kalau legislative review dan judicial review gagal, maka status the extent of remedies artinya tercapai nih Bang Jenal. Semua kita sudah lakukan semaksimal mungkin dan kita tidak menemukan lagi cara lain, artinya fasilitas demokrasi perwakilan sudah tidak bisa lagi dipakai, dan karena itu tentu rakyat berkehendak ya, rakyat berdaulat bakal terus mencari cara lain dalam demokrasi partisipatorik. Ya, ini yang kita cegah, makanya sebenarnya nggak boleh ruang-ruang kebuntuan di parlemen dibungkam dan lain-lainnya, karena kalau itu masa rakyat melihat itu, mereka akan mencari jalan sendiri gitu. Kita lihat kemarin kan luar biasa, turun ke jalan dan lain-lainnya. Dan jangan lupa bahwa MK dan DPR ini hanya fasilitas-fasilitas bagi hak rakyat untuk berdaulat. Mahkamah Konstitusi dan lembaga DPR bukan pengganti atau substitusi dari kedaulatan rakyat. Sehingga kita harus tahu betul bahwa daulat rakyat harus kemudian kita jadikan pertimbangan utama dalam sebuah kebijakan, termasuk dalam menyusun regulasi. Dalam hal ini Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kemudian pertanyaannya, mengapa kemudian DPR mengesahkan padahal penolakan besar terjadi? Ya, kalau saya sih melihatnya bahwa ini yang kemudian harus kembali pada
peran-peran wakil rakyat di DPR RI, bahwa memang kita selain kemudian perwakilan partai di situ, kita adalah wakil rakyat Indonesia seutuhnya. Ya. Bahkan di sidang paripurna itu adalah forum anggota yang harus kemudian menyampaikan, berani menyampaikan, harus disuarakan, tidak boleh dibungkam. Nah, jadi kalau ada upaya pembungkaman ya terhadap hak-hak anggota, ya dalam hal ini kemarin saya belum ada 5 menit itu bicara dan sudah diberikan waktu, sehingga ada aspirasi rakyat yang belum tuntas dan jernih tersampaikan di sebuah sidang paripurna yang dijamin konstitusi. Sehingga harapan kita ke depan bahwa kembalilah kita kemudian mengedepankan ya kepentingan rakyat, ya kepentingan bangsa di rumah-rumah wakil rakyat, dalam hal ini di parlemen. Ya, tentu itu adalah seni politik ya. Bagaimana kemudian menjalankan kerja politik partai, tetapi di sisi lain kedaulatan rakyat tetap di tangan kita sebagai wakil rakyat. Kemudian yang terakhir, apakah sudah mencerminkan parlemen ideal terkait pengambilan keputusan di DPR? Nah, kalau pertanyaan ini kemudian merujuk kisru dalam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka jelas sekali ini ada yang tidak biasa, Bang. Bahkan saya hampir sepakat ya bahwa prosesnya inkonstitusional dalam pengambilan keputusan DPR kemarin. Bahkan kami mengesahkannya itu nggak punya draftnya. Biasanya kita kalau sidang paripurna itu draft undang-undang udah di tangan, diterima sebelumnya, sehingga makanya kemarin kita minta agar sidang paripurna pengambilan keputusan 2 itu ditunda pengesahannya, tetapi dibuat secepat itu ya. Lalu kemudian revisi pasca pengesahan di DPR, revisi berjalan, bahkan kemudian berlarut-larut, perubahan halaman sampai dengan salah ketik dan lain-lainnya. Menurut saya konstitusi kita itu memberikan kewenangan kepada presiden untuk merevisi atau mengubah sebagian atau seluruhnya undang-undang yang sudah disahkan DPR melalui Perpu. Sehingga pada kesempatan ini kembali saya meminta bahwa belum terlambat kemudian ya presiden ya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang, termasuk dalam hal ini untuk undang-undang Omnibus Cipta Kerja ini, karena jangan kemudian hal itu dilemparkan ke rakyat, diminta ke MK, padahal secara tugas dan kewenangan presiden sudah diberikan gitu kekuasaan yang sangat kuat ya dalam hal pemerintahan, termasuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya dalam hal kegentingan memaksa gitu. Oke. Jadi, nah ini juga sedikit bermasalah Bang Jenal, bahwa undang-undang ini kan sebelumnya sudah disahkan oleh DPR, tapi kemudian isinya direvisi. Revisinya di mana adanya perubahan-perubahan halaman yang signifikan dan hanya atas dasar kesepakatan antara pimpinan DPR dan Kementerian Sekretariat Negara. Ini tidak bisa. Jadi menurut saya sih cukup sekali alasan kemudian presiden menggunakan kewenangannya melalui fasilitas Perpu tadi. Nah, kemudian dalam hal ini ketua DPR, pimpinan DPR itu tidak bisa bertindak sendiri ya di dalam DPR, karena dia tidak punya kewenangan yang bisa mengatasi sidang-sidang DPR dan keputusannya oleh putusannya sendiri. Bahwa pimpinan DPR, dalam hal ini ketua DPR, hanya dalam demokrasi perwakilan hanyalah juru bicara
ya dari seluruh anggota DPRI yang kami pilih ya oleh seluruh rekan, oleh seluruh fraksi sesama wakil rakyat untuk kemudian menjabarkan ya produk legislatif kita kepada rakyat, kepada publik, termasuk juga memimpin persidangan. Jadi tidak bisa mewakili DPR RI itu dalam hal jabatannya. Ya. Sehingga menurut saya sebagai penutup ya kembali mengingatkan kepada pemerintah dan juga mengingatkan diri sendiri dalam hal ini DPR RI bahwa kembalilah kita pada bagaimana terus ya memperjuangkan komit pada kepentingan bangsa, bukan pada kepentingan asing, kepentingan oligarki, investor dan lain-lainnya, yang kemudian memproduksi sebuah hukum yang memaksa rakyat, memaksa rakyat yang sudah tidak berdaya, yang sudah susah seperti saat ini. Jangan sampai kemudian hukum ini kemudian digunakan untuk melaksanakan kehendak penguasa. Mungkin itu penutup saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau sudah pengambilan keputusan itu, apalagi sidang paripurna, tentu di situ selain forum persetujuan fraksi, sidang paripurna itu adalah forum anggota, sehingga tentu apa yang kemudian menjadi aspirasi rakyat harus kemudian disampaikan. Makanya satu anggota yang tidak setuju harusnya itu kemudian diberi ruang untuk lobby-lobby pimpinan, bahkan kemudian ada opsi untuk pemungutan suara. Karena sebenarnya kalau ada opsi voting, belum tentu semua juga anggota DPR RI yang hadir pada sidang paripurna itu kemudian artinya sama pendapatnya dengan apa yang diputuskan di di balik masuk fraksi. Sehingga itu saya bilang bahwa sebagai anggota DPR RI tentu tanggung jawab kita tertinggi juga ada pada kepentingan rakyat. Nah, tadi saya sedikit mengomentari terkait paparan Prof. Hendrawan. Izin ini senior yang saya sangat hormati. Tadi memang acuannya bagaimana kemudian memajukan kesejahteraan umum. Tapi jangan lupa bahwa dalam Undang-Undang Dasar juga kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia itu menjadi hal yang utama dan pertama disebutkan. Karena kami melihat bahwa dengan tadi ada 5 alasan kami kemudian menolak itu, bahwa dampak ke depan juga pasti akan menyentuh pada hak-hak hidup rakyat, ya, terutama dari sisi isu lingkungan, ya. Pasti isu lingkungan makin terdesak pada saat investasi juga makin masuk, makin longgar, ya, kemudahan dan lain-lainnya. Kemudian dari sisi kewenangan, ya, pasca reformasi, desentralisasi dan lainnya, itu juga menjadi sentralistik kembali, ya, kewenangan-kewenangan itu, dan terakhir potensi kehilangan hak-hak pekerja yang disampaikan Mbak Mira tadi jelas kok. Saya pikir nggak perlu debat substansial itu di dalam kesempatan ini karena itu sudah berlarut-larut dan sudah ditandatangani. Sehingga kalau kemudian mempermudah usaha, sudah selama ini juga tidak sedikit usaha perizinan usaha yang dilakukan oleh pengusaha lokal lain, tapi permasalahannya kesempatan untuk usaha itu yang berkurang. Contohnya saja misalnya di infrastruktur, selama ini didominasi oleh BUMN, anak-anak BUMN, pengusaha lokal nggak ada tuh kesempatan, karena kesempatan berusaha yang adil nggak diatur justru oleh negara. Ngapain dipermudah kesempatan izin dan lain-lainnya tuh? Yang bisa bikin izin banyak itu nanti ujung-ujungnya juga mereka yang sudah memonopoli selama ini kesempatan-kesempatan dan usaha itu. Jadi kalau saya sih lihat bukan justru mempermudah orang kaya, orang untuk kaya, justru akan memperparah kesenjangan antara miskin dan kaya. Ya. Kemudian Pak Rizal tadi bilang ini sudah
dibahas turunan dan lain-lainnya. Sebenarnya yang berbahaya itu bukan peraturan pemerintah dan turunannya itu, karena ada beberapa yang masih tidak disetujui ya, bukan hanya buruh mahasiswa tetapi oleh pakar-pakar akademis. Karena pasti permasalahan hukum yang menjadi acuan pengusaha, penegak hukum, ya kedepannya bukan turunannya tapi undang-undang cipta kerja ini. Makanya saya pikir kami ya tetap ada bagaimana kemudian menolak ini dan berharap masih ada opsi untuk Perpu ya dari Pak Jokowi. Dan kalaupun memang misalnya ini terus berlaku, ya tentu kita berharap apa yang disampaikan oleh Prof. Hendrawan, Pak Rijal, Pak Derajat itu menjadi pertimbangan pemerintah untuk benar-benar menghadirkan keadilan, kesejahteraan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kami dari awal sudah bilang bahwa kami tidak pernah tidak menginginkan undang-undang ini. Kita pahami bagaimana rumitnya birokrasi di Republik ini, tapi kami bilang tadi itu ada momentumnya. Makanya di awal kami sangat-sangat mendukung ya Perpu untuk pemulihan ekonomi nasional, penanganan COVID. Kami Partai Demokrat setuju, bukan hanya mentang-mentang di luar menolak hal ini. Jadi bagi kami pasca ini tentu koalisi kami ya tetap koalisi kepada rakyat. Oke. Saya pikir kami kembali ya kepada alasan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini, bahwa tidak ada urgensi dan kegentingan yang memaksa, harusnya fokus pada penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian perlu pencermatan lebih mendalam, hati-hati, lebih teliti. Kemudian memperhatikan kepentingan hak-hak pekerja. Kemudian melihat undang-undang ini lebih mendorong kapitalistik, neoliberalistik, serta sangat jelas kami katakan cacat substansi dan juga cacat prosedur, sehingga kami kemudian mengharap ini kemudian dibatalkan ya melalui Perpu, karena konstitusi memberi kewenangan pada presiden untuk merevisi atau mengubah sebagian atau seluruhnya undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR maupun yang ditandatangani oleh presiden itu sendiri. Saya pikir dengan diskusi hari ini ya sudah cukup jelas ya gambaran kenapa kemudian kami juga tetap pada putusan untuk agar undang-undang Omnibus Law ini ditolak dan presiden mengeluarkan Perpu. Jangan kemudian dibebankan pada judicial review, apalagi mungkin ada usaha legislative review, tapi kembali lagi saya mengatakan bahwa usaha revisi seperti itu justru makin menguatkan posisi daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi lebih baik ditolak atau kemudian dibatalkan oleh Perpu oleh presiden. Mungkin itu. Terima kasih Mas Irwan, Bang Irwan.